Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu Bapak dosen, pembimbing, dan teman-teman yang saya hormati. Dan tidak lupa teman-teman yang sempat menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dwi Destianawal dengan NIM 25500810992 dengan program studi S1 Teknik Informatika. Kali ini, di mana kelompok kami akan membahas topik mengenai pengolahan kata. Dan di sini kami mengambil beberapa aplikasi. Yang pertama adalah Corel Word Perfect dan yang kedua yaitu Canva. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Nayaka Aditya PS dengan NIM 25500810132 dan juga Muhammad Nabil dengan NIM 25500811042 dan saya sendiri Dwi Destianawal dengan NIM 25500811092. Baik, sekarang kami akan menjelaskan Corel Word Perfect terlebih dahulu. Corel Word Perfect, paket aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh Corel Corporation dengan komponen utamanya adalah pengolahan kata Word Perfect. Secara garis besar, kita akan membahas ada 11 poin. Yang pertama adalah pendahuluan. Corel Word Perfect adalah salah satu perangkat lunak pengolahan kata yang digunakan secara luas. Dikenal karena kemampuannya yang kuat dalam pengolah dokumen teks. Software ini seringkali dipilih oleh pengguna yang membutuhkan fitur-fitur spesifik untuk pengolahan dokumen. Dalam presentasi ini, kita akan membahas sejarah fitur kelebihan, kekurangan Corel Word Perfect, serta bagaimana cara pengunduhan dan penggunaan perangkat lunak ini. Oke, di sini ada pencipta dan perkembangannya. Corel Word Perfect diciptakan oleh Bryce Bitognazini dan dikembangkan oleh Word Perfect Corporation. Selama bertahun-tahun, perangkat lunak ini mengalami banyak perubahan dan pembaruan dengan menambah fitur seperti pemformatan dokumen yang canggih, pengolahan teks berbasis objek, dan integrasi dengan perangkat lunak lain untuk mempermudah pengolahan dokumen. Ada juga versi dan pembaruan terakhir. Pertama kita akan membahas dulu ke versinya. Versi yang pertama itu adalah Word Perfect Office X9. Versi ini dirilis pada tahun 2016 dan diperkenalkan fitur-fitur baru seperti pengolahan dokumen berbasis cloud, peningkatan kolaborasi, dan alat format yang lebih intuitif. Dan ada juga pembaruan yaitu pada tahun 2021. Pembaruan terbaru memberikan fokus pada keamanan dan stabilitas dengan patch untuk isu-isu yang dilaporkan oleh pengguna serta meningkatkan kompatibilitas dengan file Microsoft Word. Adapun cara mendownload aplikasi ini, yaitu yang pertama itu kita buka situs resmi Corel di www.corel.com untuk menemukan informasi terbaru mengenai Word Perfect. Yang kedua, pilih versi Corel Word Perfect yang sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu versi cetak atau digital. Yang ketiga, setelah memilih versi, ikuti instruksi pengunduhan yang tersedia di situs untuk mengunduh file instalasi. Ada juga sistem operasi yang didukung. Yang pertama itu ada Windows 10 dan yang kedua ada Windows 11. Kita akan membahas tentang Windows 10 terlebih dahulu, yaitu Corel Word Perfect kompatibel dengan Windows 10 menawarkan performa terbaik pada sistem ini. Dan versi terbaru juga mendukung Windows 11, memperkenalkan fitur-fitur baru dan tampilan yang lebih segar. Setelah kita bahas tentang Corel Word Perfect juga ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu fitur penanganan teks yang kuat. Word Perfect memiliki alat pengeditan dan format teks yang sangat canggih, memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen yang rapi dan profesional. Yang kedua ada kompatibilitas kuat. Dikenal akan kemampuannya untuk membuka dan menyimpan berbagai format file, termasuk Microsoft Word, menjadikannya pilihan yang fleksibel. Dan yang ketiga ada antarmuka yang intuitif. Antarmuka pengguna yang ramah memudahkan pemula untuk belajar dan menggunakan software ini tanpa kerumitan. Dan sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dari Corel Word Perfect. Yang pertama itu kurang populer dibanding Microsoft Word. Meskipun memiliki banyak fitur, Word Perfect tidak sepopuler Microsoft Word.
yang dapat memengaruhi dukungan dari komunitas. Dan yang kedua, fitur terbatas untuk pengguna lanjutan. Beberapa fitur lanjutan yang ditawarkan oleh aplikasi pengolah kata lain mungkin tidak tersedia atau kurang optimal di WordPerfect. Ada juga fitur utamanya. Yang pertama, pembuatan template khusus. Pengguna dapat membuat dan menyimpan template khusus untuk penggunaan di masa mendatang, mempercepat proses pengolahan dokumen. Yang kedua, alat kolaborasi. Corel WordPerfect menyediakan fitur untuk kolaborasi yang memungkinkan beberapa pengguna bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan. Yang ketiga, pengolahan citasi. Fitur canggih untuk pengolahan citasi sangat berguna bagi penulis dan akademis dalam menyusun referensi. Lalu ada perbandingan dengan software pengolahan kata lain. Yang pertama, kita membahas tentang Word vs WordPerfect. Microsoft Word lebih populer dan mempunyai lebih banyak dukungan komunitas. Namun, WordPerfect menawarkan keunikan dalam beberapa fiturnya. Dan yang kedua ada OpenOffice vs WordPerfect. Kedua software ini menawarkan alat gratis, namun WordPerfect sering dianggap memiliki antarmuka yang lebih profesional dan fitur pengolahan citasi yang lebih baik. Di sini kami akan memperlihatkan tentang aplikasi Corel WordPerfect yang telah kami buat, yaitu mengenai Corel WordPerfect, bagaimana cara penggunaannya. Oke, yang pertama setelah terdownload WordPerfect, ketika dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik agree, lalu next jika tidak punya, kemudian next lagi, kemudian kita pilih di sini mau menginstal yang mana, karena di sini yang kita butuhkan hanya untuk pengolah kata, jadi kita pilih yang Word. Oke, lalu install now. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, telah terinstall. Selanjutnya klik finish. Setelah itu kita buka WordPerfect-nya. Oke, di sini kita harus memasukkan email terlebih dahulu ya. Kita pilih Indonesia. Lalu register. Oke, kita klik continue. Lalu WordPerfect telah terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dan fitur-fitur apa saja yang ada di WordPerfect. Jadi sini yang pertama ada file, ada new from project, dan lain-lain, sama seperti di Microsoft Office. Kemudian di tab sini ada fitur untuk membuat dokumen baru, membuka project, menyimpan, mengkonvert ke PDF, send mail, dan print. Ada cut, copy, paste dan format. Dan di sini untuk kembali, maju, zoom in, zoom out. Di sini bisa pakai kode, quick format, clip art, menggambar, ada text box, ada highlight, ada numbering, ada bullet, column, table, spell checker, perfect expert, document map, back, forward, application launcher, macro launcher, favorite launcher. Di sini ada font family, kita bisa mengganti banyak jenis font yang tersedia juga. Di sini untuk mengubah ukuran, tebal, miring, garis bawah, coret,
pangkat bawah, pangkat atas, warna font, justify, font spacing, style, warna style juga ya. Heading 1, heading 2 untuk simpan style. Ini untuk ke sebelumnya, ini ke depan style. Ini ada simbol. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat bullet, teks tebal, teks miring, dan underline. Pertama kita halo, halo. Pertama kita akan tebalkan, lalu kita akan ganti fontnya menggunakan Times New Roman. Kok ada? Ini Times New Roman. Lihat perbedaannya, yang ini tebal, ini tipis-tipis. Lalu kita akan miringkan yang ini dan kasih underline yang ini. Oke. Lalu kita akan membuat ini menjadi sebuah list berupa bullet. Oke, sudah selesai. Sekian untuk cara install dan penggunaan aplikasi Corel WordPerfect. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi Canva. Canva adalah alat desain grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis visual dengan mudah. Ini menawarkan berbagai template, gambar, dan ikon yang dapat digunakan untuk menghasilkan desain yang menarik. Secara garis besar, kami juga membahas ada 11 poin, sama seperti Corel WordPerfect. Apa sih Canva itu? Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan desain visual dengan mudah. Dengan antarmuka yang intuitif, Canva mendukung berbagai jenis proyek, mulai dari poster, presentasi, hingga konten media sosial. Canva juga menyediakan berbagai alat untuk membantu pengguna mengekspresi kreativitas mereka dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Pencipta dan perkembangan. Canva diciptakan oleh Melanie Perkins, Cliff Obrecht, dan Omeron Adams. Melanie Perkins memiliki visi untuk membuat desain grafis lebih mudah diakses bagi semua orang. Bersama dengan Cliff Obrecht, ia mendirikan perusahaan ini dan kemudian merekrut Cameron Adams, mantan desainer Google, untuk bergabung sebagai CTO. Tim ini memiliki pengalaman yang kuat di bidang desain dan teknologi yang membantu membentuk arah dan keberhasilan Canva. Ada juga versi dan pembaruannya. Yang pertama itu Canva secara gratis. Versi dasar memungkinkan pengguna untuk mengakses banyak fitur dan template tanpa biaya. Dan ada juga Canva for Education. Dikhususkan untuk pelajar dan pendidik, menawarkan fitur gratis untuk membuat konten edukatif yang menarik. Ada juga Canva Pro, versi berbayar yang menyediakan fitur tambahan seperti akses ke lebih banyak aset, tools kolaborasi, dan kemampuan untuk mengubah ukuran desain dengan mudah. Lalu ada Canva for Non-Profit, menawarkan akses gratis kepada organisasi non-profit untuk membantu mereka dengan kebutuhan desain mereka. Lalu ada platform dan sistem operasi. Yang pertama ada web. Canva dapat diakses melalui browser di berbagai perangkat termasuk laptop dan desktop. Ada juga aplikasi mobile, tersedia secara gratis untuk perangkat iOS dan Android, memungkinkan pengguna untuk mendesain kapan saja dan di mana saja. Kita juga menyediakan cara mendownloadnya, yaitu yang pertama untuk web, yaitu kunjungi website Canva di www.canva.com dan mendaftar untuk akun. Anda dapat mengakses semua fitur dasar langsung dari browser Anda. Yang kedua untuk aplikasi mobile. Buka Google Play Store atau App Store, cari Canva, kemudian unduh dan install aplikasinya. Dari Canva tersebut yang telah kami jelaskan, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, secara antarmuka,
yang ramah pengguna. Desain antarmuka sederhana dan intuitif memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk menggunakannya dengan mudah. Yang kedua, beragam template dan elemen. Canva menyediakan ribuan template dan elemen grafis yang siap pakai, menjadikan mudah untuk membuat desain yang menarik. Yang ketiga, fitur kolaborasi. Pengguna dapat bekerja sama dengan tim dalam proyek desain secara real-time, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ada juga kekurangan dari Canva. Yang pertama adalah keterbatasan pada versi gratis. Versi gratis memiliki batasan terhadap jumlah template dan elemen premium, yang dapat digunakan mengurangi fleksibilitas bagi beberapa pengguna. Yang kedua, ada koneksi internet diperlukan. Canva adalah platform berbasis web yang memerlukan koneksi internet yang stabil untuk akses penuh dan efisiensi. Yang ketiga, ada pemahaman desain yang diperlukan. Meskipun mudah digunakan, pengguna perlu memiliki pemahaman dasar tentang desain untuk menciptakan karya yang estetik. Ada fitur utama dari Canva, yaitu editor drag and drop. Fitur yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambahkan dan mengubah elemen desain hanya dengan menyeret dan menjatuhkannya. Yang kedua, ada aset grafis yang luas. Canva menawarkan ribuan foto, ikon, dan ilustrasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas desain. Dan ada juga fitur animasi. Pengguna dapat menambahkan animasi ke desain mereka untuk menciptakan presentasi yang dinamis dan menarik. Di sini ada tips menggunakan Canva secara efektif. Yang pertama itu eksplorasi template. Luangkan waktu untuk menjelajahi berbagai template yang ada disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, gunakan kolaborasi. Manfaatkan fitur kolaborasi untuk mendapatkan umpan balik dan saran dari tim Anda secara real time. Yang ketiga, pelajari desain grafis dasar. Mengambil waktu untuk memahami prinsip desain grafis dasar akan membantu meningkatkan kualitas karya Anda. Di sini juga kami menyediakan sebuah video tentang Canva yang berisi fitur-fitur yang ada di dalam Canva dan bagaimana sih cara penggunaan Canva tersebut. Halo semuanya, di video ini aku bakal tunjukin cara install Canva di laptop dan cara pakai Canva dokumen. Buat kamu yang suka desain atau butuh dokumen yang rapi, ini Canva ini bakal ngebantu banget sih. Yang pertama kalian buka browsernya, kemudian di kolom pencarian cari aja ketik Canva, terus enter. Nah, di sini langsung klik yang bagian bawah ini, yang download Canva for Windows. Nah, Canva ini guys, sebelumnya cuma bisa di Windows 10 ya, dan yang paling terbaru. Selain buat Windows juga, kalian bisa pakai di macOS, iOS, Android, dan Chromebook. Oke, langsung aja buat download, kalian klik yang ungu. Tunggu sebentar. Kalian bisa naruh di download atau bebas terserah. Di sini saya taruh di download. Namanya biarin aja Canva Setup, lalu save. Oke, kalau udah Canva tadi udah ke download, langsung aja diklik file yang tadi di download. Ini langsung ke buka guys. Kalau udah keinstall otomatis kebuka Canva-nya. Ditunggu aja. Nah, nah, jadi ini tampilan dari Canva-nya ya guys ya. Karena aku di sini mau ngejelasin cara buat dokumen, jadi aku pilih yang ini guys. Create new document. Nah, kalian bisa ngetik di sini. Nah, jadi di Canva Docs ini kamu bisa ngetik seperti dokumen biasa. Kayak di sini aku jelasin satu-satu fiturnya. Yang pertama ini ada heading 1 dan heading 2. Heading itu buat judulnya. Heading 1 itu judul yang paling besar, misalkan daftar
apa ya? Hmm, cara cara install Canva. Nah, kan ini judul yang pertama, kemudian kalau heading 2 itu buat bikin judul yang kecilnya itu loh. Oke, nah, jadi gitu. Kalau isinya tinggal jangan klik heading. Misalkan yang pertama buka browser, yang kedua klik Canva di kolom pencarian. Nah, gitu. Kemudian yang sini ada font, kalian bisa ubah fontnya atau apa ya, gaya tulisannya gitu. Sini ada Times New Roman yang biasanya sering dipakai dan ada yang lain-lain. Nah, yang kedua ini ada font size. Jadi kita bisa atur size-nya mau berapa. Kan 16. Jadi seperti ini. Ini jadi 12. Aduh, salah. 12. Nah, itu guys. Dan isinya yang paling kecil ini 12. Yang kedua, yang keberapa? Nggak tahu lah pokoknya ini. Kemudian di sini ada text color buat warnain tulisannya jadi merah lah, ungu, hitam, biru. Nah, semuanya bisa. Kemudian yang di sini ada highlight color. Buat apa ya? Oh, ini apa ya? Stabilo gitu guys, buat warnain. Nah, gitu. Ini ada fitur bold biar bisa menembalkan huruf. Bentar, di sini aku mau pakai Times New Roman dulu. Nah, bedakan guys. Atau kalian bisa klik Ctrl plus B gitu. Ya, ini sama seperti di Word, ada italic, underline, dan strike through. Shortcutnya sama, hampir sama. Jadi kalau mau italic, Ctrl I, underline Ctrl U. Nah, gitu guys. Buat ini Ctrl Shift S. Oke, di sini juga ada alignmentnya. Kita mau rata kiri, rata tengah, rata kanan. Bisa juga ya guys. Misalkan di sini mau di rata tengah. Nah, gitu. Di sini ada spacing ya, buat spacing antara hurufnya. Kemudian di sini ada list buat nomor penomoran. Misalkan kalian mau list mau nomor kotak ini, ya, ya ini buat indennya guys. Kalian mau jadi di mana letaknya? Misalkan kalau ada yang di list ini jadi berubah guys. Level listnya itu. Nah, jadi A, I, 1, 2, 3 gitu. Dan yang terakhir ini ada copy style. Oh, ini jadi buat misalkan kalian yang bawah ini mau kayak ini ada ungunya. Kalian copy ini dan taruh di sini.
Aduh, kok kebalik. Nah, pokoknya gitulah guys. Ya, selain buat ini juga kalian bisa nih atur-atur yang lainnya. Kalian klik tanda plus ini. Sini ada buat desain, heading, body, teks buat isi teks, bikin table, bikin sheet juga bisa, dan masih banyak di sini ya. Kalian bisa coba sendiri. Oke, yang terakhir, cara save filenya gimana, Bang? Caranya kalian klik share, lalu klik yang download. Di sini ada file tipenya bisa buat dokumen, docs, atau yang buat Microsoft Word, atau juga PDF. Tapi aku saranin kalau di Canva bikin PDF ya, biar gak keubah-ubah formatnya. Di semua pun sih, biar soalnya tiap aplikasi itu beda formatnya. Nah, di sini ada fitur kompres PDF. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ke browser buat kompres PDF. Kita bisa langsung checklist aja di sini. Terus di sini ada password buat proteksi dokumen kalian biar yang buka itu nggak semua orang tahu gitu guys passwordnya apa. Dan yang terakhir ada text size ukurannya bisa A3, A4, dan lain-lain. Oke, langsung aja klik download. Di sini kita ketik namanya dokumen saya, misalkan langsung save aja, kita simpan di download ya. Download. Hasilnya seperti ini guys. Wah, passwordnya apa ya? Bentar guys. Lupa saya passwordnya. Ah, ulang-ulang. Jangan pakai password ya guys ya. Malah diri sendiri yang nggak tahu. Nah, jadi gitu guys. Kalau kalian tadi isi password, pakai password nanti disuruh masukin password di sini. Jadi nggak semua orang bisa buka filenya gitu. Oh, the password is incorrect. Nggak bisa guys. Ya gitu. Jadi file kalian aman. Nah ini nih guys. Nah ini guys. Hasilnya tadi ya. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jadi itu dia cara install Canva dan cara pakai Canva dokumen ya di laptop. Gampang dan cepat dipelajari. Kalau mau tutorial Canva lainnya tinggal komentar aja guys. Hey, thank you yang udah nonton sampai habis. Jadi, kesimpulan dari semua pembahasan yang telah kita bahas, Quran Word Perfect adalah pilihan yang solid untuk mengolah kata dengan fitur khusus dan antarmuka yang ramah pengguna. Meskipun memiliki beberapa kekurangan dibandingkan Microsoft Word, sementara itu, Canva adalah alat desain serbaguna yang sangat bermanfaat bagi individu dan bisnis untuk menciptakan desain menarik dan meningkatkan branding serta pemasaran. Kedua aplikasi ini menawarkan manfaat unik tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.